Pukul 7 tepat di makam orang tua Wan Po Jun. Wan Po Jun dan seluruh prajurit dari pasukan Galesong sebagai rombongan pengantar jenazah yang berjumlah 100 orang ini sudah siap untuk berangkat. Chandra Smith yang semalam mabuk juga bangun pagi-pagi dan buru-buru datang ke makam orang tua Wan Po Jun. Sesuai rencana awal, dia akan ikut dalam rombongan pengantar jenazah Wan Po Jun ke pemakaman keluarga Rewa. Hari ini Chandra Smith sangat bersemangat dalam hatinya. Begitu tiba di makam orang tua Wan Po Jun, dia langsung menghampiri Wan Po Jun, lalu berkata dengan kagum, "Wan Po Jun, apa yang kau lakukan kemarin sudah tersebar di seluruh keluarga besar di Jakarta. Tidak ada yang menyangka, setelah 20 tahun meninggalkan kota, kini kau kembali sebagai raja sejati. Kalau hari ini kau berhasil menundukkan keluarga Rewa, maka semua keluarga besar di Jakarta pasti akan mengakuimu sebagai yang tertinggi." Ekspresi Wan Po Jun tetap dingin saat berkata, "Waktu keberangkatan sudah tiba. Aku sudah menyuruh orang menyiapkan pakaian berkabung untukmu. Cepat ganti dan ikut rombongan." Chandra Smith tersenyum canggung dan berkata, "Wan Po Jun, aku ini sudah tua, bahkan lebih tua dari orang tuamu. Mengenakan pakaian berkabung rasanya kurang pantas, bukan?" Wan Po Jun membalas dingin, "Kalau aku suruh pakai, kau harus pakai. Hari ini kita mengantar jenazah orang tuaku. Semua anggota pasukan Galesong memakai pakaian berkabung. Kalau kau tidak mau memakainya, lebih baik pergi sejauh mungkin dari sini." Chandra Smith benar-benar tidak menyangka Wan Po Jun bisa bicara begitu tajam kepadanya. Meskipun di dalam hatinya dia marah, tapi dalam situasi seperti ini, dia sama sekali tidak berani meninggalkan tempat ini dengan marah. Menghabisi keluarga Rewa hanya akan mengurangi satu pesaing bagi keluarga Smith. Namun kalau ingin membuat keluarga Smith naik tingkat, maka dia harus menjaga hubungan baik dengan Wan Po Jun. Apalagi ada ahli misterius yang tersembunyi di Makassar yang selalu menjadi ancaman besar baginya. Dia tahu dirinya tidak mungkin bisa mengatasi hal itu sendiri. Satu-satunya harapannya adalah pada Wan Po Jun. Jadi dia pun cepat-cepat tersenyum menjilat dan berkata, "Wan Po Jun, kau benar. Bagaimanapun juga, yang meninggal harus dihormati. Jadi, mengenakan pakaian berkabung memang sudah sepatutnya." Setelah mengatakan itu, Chandra Smith sendiri merasa wajahnya panas karena malu. Sepanjang hidupnya belum pernah dia menjilat seperti ini kepada siapapun. Ini benar-benar pengalaman pertama. Melihat Chandra Smith akhirnya mengalah, Wan Po Jun pun mengangguk puas dan berkata, "Kau punya waktu 2 menit untuk ganti pakaian. Kita akan segera berangkat." Chandra Smith menerima pakaian berkabung dari bawahan Wan Po Jun. Sambil mengenakannya, dia berkata, "Wan Po Jun, setelah urusan dengan keluarga Rewa selesai, kau harus segera cari tahu keberadaan pamanmu. Kalau terlalu lama, aku khawatir dia tidak akan selamat." Wajah Wan Po Jun menjadi serius, lalu dia berkata, "Paman Arya Smith adalah orang yang sangat berjasa bagi keluarga Wan. Tentu aku akan berusaha sekuat tenaga menyelamatkannya. Dan aku juga akan mencari dalang di balik semua ini untuk menyelesaikan semua masalah bagi Paman Arya." Setelah itu, Wan Po Jun menambahkan, "Setelah prosesi pemakaman orang tuaku selesai hari ini, aku harus segera ke Timur Tengah untuk menyelesaikan urusan di sana. Tapi aku akan meninggalkan Tuan Arjuna di sini untuk memimpin penyelidikan di Makassar. Setelah urusanku di Timur Tengah selesai, aku akan langsung kembali dan mencari Paman Arya secara pribadi." Chandra Smith akhirnya merasa tenang dan berkata dengan gembira, "Wah, itu benar-benar kabar yang sangat baik." Saat dia berbicara, pakaian berkabung juga sudah dikenakan sepenuhnya. Saat ini rombongan pengantar jenazah Wan Po Jun sudah berkumpul lengkap. Wan Po Jun berdiri di barisan paling depan. Arjuna mendekat dan berbisik di telinganya, "Tuan pemimpin, waktu keberuntungan sudah tiba." Wan Po Jun mengangguk, lalu dia berseru dengan keras, "Seluruh prajurit pasukan Galesong,
dengarkan perintahku. Hari ini kalian akan ikut aku membalaskan dendam orang tuaku. Siapapun yang menghalangi akan kita hancurkan." Semua orang juga berseru dengan semangat, "Siap, laksanakan. Siapapun yang menghalangi akan kami hancurkan." Kemudian Wan Pojun berteriak lagi, "Semua bersiap, berangkat." Segera setelah itu 8 jenderal bintang 5 dari pasukan Galesong yang mengenakan pakaian berkabung langsung bergerak mengangkat 2 peti mati. Lebih dari 100 ahli dari pasukan Galesong dengan ekspresi serius dan langkah yang teratur bergerak secara bersamaan. Pada saat yang sama di pemakaman keluarga Rewa, orang-orang dari keluarga Rewa menatap jarum jam masing-masing. Waktu yang tersisa bagi mereka sudah kurang dari 1 jam. Randi semakin gelisah. Pandangannya terus melirik ke arah tumpukan besar perlengkapan yang dipersiapkan untuk upacara ini. Pakaian berkabung yang dia suruh untuk dibeli anaknya secara diam-diam semalam disembunyikannya di situ. Kalau nanti keadaan berubah genting, dia bisa cepat-cepat mengenakannya. Saat itu juga mantan bawahan Sandi yang ada di luar mengirimkan kabar. Nyonya Hanawijaya dan Nona Ziva Smith sudah datang. Mereka ingin masuk dan bertemu dengan Tuan Andi. Semua keluarga Rewa tampak terkejut. Mereka tidak paham kenapa Hana dan Ziva datang ke sini. Andi Rewa juga tidak menyangka ibu dan anak ini datang. Tapi dia tetap berkata, biarkan mereka masuk. Begitu perintah diterima, Hana dan Ziva pun langsung diberi izin masuk. Tidak lama kemudian, Ziva berjalan masuk bersama ibunya. Dia menghampiri Andi, lalu berkata dengan hormat, "Selamat pagi Tuan Andi." Andi Rewa bertanya dengan heran, "Kenapa kalian ke sini?" Ziva cepat-cepat menjawab, "Kami dengar Tuan Andi mengalami sedikit masalah, jadi aku dan ibu segera datang ke sini untuk membantu." Hana juga maju dan berkata dengan hormat, "Andi, dulu Bibi pernah berhubungan baik dengan pasangan Wan Jafar dan Marsinah. Nanti kalau Wan Pojun datang, mungkin Bibi bisa bicara dengannya. Semoga ini bisa membantu." Perkataan Hana ini membuat banyak anggota keluarga Rewa merasa lega. Karena mereka tahu dahulu Wan Jafar bisa bangkit berkat bantuan dari Arya Smith. Karena itulah keluarga Wan selalu menghormati Arya Smith. Dan Hana sendiri belum resmi bercerai dengan Arya Smith, jadi dia masih istri sah dari keluarga Smith. Nanti kalau Wan Pojun benar-benar datang dan Hana maju untuk memohon belas kasihan, kemungkinan besar Wan Pojun akan mendengarkan kata-kata Hana. Alif Rewa pun tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Hana, terima kasih kau sudah mau repot-repot datang demi keluarga Rewa." Hana menjawab dengan serius, "Paman, aku dan Ziva masih hidup berkat Andi. Dalam situasi seperti ini, kami tentu harus berusaha sekuat tenaga membantu." Anggota keluarga Rewa lainnya tampak bingung. Mereka tidak menyangka kalau Andi pernah menyelamatkan Hana dan Ziva. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kejadian yang menimpa ibu dan anak ini memang terjadi di Makassar. Dan memang selama ini Andi Rewa berkembang di Makassar. Jadi, kalau dia yang menyelamatkan mereka, itu masih masuk akal. Saat keluarga Rewa mulai merasa lega, Andi Rewa malah menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu berkata kepada Hana, "Bibi Hana, aku sangat menghargai niat baikmu. Nanti, kalau Wan Pojun datang, aku tidak butuh Bibi membelaku. Aku justru akan sangat berterima kasih kalau Bibi tidak memohon belas kasihan kepadanya." Semua orang terkejut bukan main saat mendengar perkataan Andi Rewa barusan. Ada orang yang datang dengan niat baik untuk membantunya memohon belas kasihan dari Wan Pojun, tapi Andi justru berkata seperti itu. Bukankah itu sama saja dengan memutus sendiri jalur kehidupannya? Rafa hampir mati karena kesal. Di dalam hatinya dia mengutuk, "Si brengsek Andi ini sepertinya memang tidak bisa hidup kalau tidak pamer. Bibi Hana sudah susah payah datang untuk membantu, tapi malah ditolaknya mentah-mentah.
Apa maksudnya? Apa dia mau dihajar oleh Wan Pojun sampai mati? Orang sudah datang untuk membantu, tapi dia malah mengatakan jangan membantu. Level pamer bocah ini sudah di luar batas. Bukan cuma Rafa, bahkan kakek Andi, Alif Rewa pun merasa kalau kali ini Andi terlalu berlebihan. Di dalam hati dia menghela nafas. Hana dari keluarga Smith sampai datang sendiri untuk membantumu. Bukannya bersyukur kenapa kau malah jual mahal. Bagaimana kalau Hana tersinggung dan langsung pergi begitu saja? Menangis darah pun tidak akan ada gunanya. Handi juga hampir stres. Dia berbisik kepada ayahnya, Fendi. Ayah, si Andi ini benar-benar raja pamer. Pasukan Galesong sudah hampir sampai di depan pintu. Bibi Hana datang untuk membantu, tapi dia malah berbicara seperti itu. Fendi dengan muka yang semakin memerah karena menahan marah juga menggerutu. Anak itu benar-benar tidak tahu diuntung. Di belakang Fendi berdiri seorang remaja sekitar 14 atau 15 tahun bernama Ferdi Rewa, adik kandung Handi. Dengan mata membelalak dia bergumam, "Wah, orang ini benar-benar raja pamer dari segala raja. Bahkan meski mati pun dia harus pamer sampai akhir. Gila, orang ini benar-benar hebat." Mendengar ucapan anaknya itu, Fendi langsung menepuk kepala Ferdi sambil mengomel, "Jaga ucapanmu. Tindakan seperti itu tidak bisa dikatakan hebat." Ferdi hanya bisa memegangi kepalanya tanpa berani membalas. Di saat semua anggota keluarga Rewa merasa Andi terlalu besar kepala dan takut kalau Hana tersinggung, Hana justru tampak tenang, bahkan hatinya menjadi lebih tenang. Dia dan putrinya Siva memang tahu kalau Andi Rewa hebat, tapi mereka tidak tahu apakah Andi bisa mengalahkan Wan Pojun dan seluruh pasukan Galesong. Namun saat melihat kepercayaan diri Andi barusan, mereka yakin kalau ini bukan kesombongan, tapi rasa yakin yang sepenuhnya. Sebenarnya, Andi Rewa berkata begitu bukan karena ingin menolak niat baik Hana, tapi karena benar-benar takut kalau nantinya Hana malah akan membela Wan Pojun. Bagaimanapun, Wan Pojun adalah satu-satunya keturunan sah dari orang kepercayaan lama Arya Smith. Kalau nanti Andi benar-benar membunuh Wan Pojun, siapa tahu Hana akan merasa iba dan justru meminta Andi untuk mengampuninya. Kalau itu terjadi, maka niat awal Hana untuk membantu Andi malah akan berubah menjadi membela lawannya. Betapa canggungnya situasi itu nantinya. Jadi, Andi Rewa ingin memperjelas sejak awal agar Hana cukup bersikap netral saja dan jangan memihak siapapun. Hana mengerti dan buru-buru berkata, "Maaf Andi, sepertinya Bibi memang kurang pertimbangan." Andi Rewa menjawab, "Bibi Hana, aku tidak ada maksud lain. Aku hanya berharap Bibi bisa tetap netral, itu saja." Hana pun mengangguk, "Baiklah, Bibi mengerti." Randi segera maju dan berkata, "Hana, anak muda seperti Andi ini memang keras kepala dan gengsian. Tapi nanti kalau Wan Pojun benar-benar datang, kuharap kau tetap bersedia membantu kami untuk berbicara baik-baik dengannya." Ucapan Randi mewakili suara hati semua anggota keluarga Rewa. Namun Hana hanya tersenyum dan berkata, "Kakak, seharusnya kau punya lebih banyak kepercayaan pada Andi. Kalau dia sendiri sudah berkata seperti itu, aku yakin dia benar-benar sudah siap." Randi menghela nafas. Dia jelas belum paham betapa mengerikannya pasukan Galesong. Kalau dia tahu, mana mungkin dia berani bicara seperti tadi. Andi Rewa hanya diam, tatapannya terus mengarah keluar gerbang pemakaman. Kabut mulai menghilang dan pemandangan di sekitar pemakaman keluarga Rewa mulai terlihat jelas. Kini Andi akan menjadikan tempat ini sebagai pijakan menuju tingkat kehidupan yang baru, yaitu menghancurkan pasukan Galesong dan menjadi kepala keluarga Rewa. Tepat saat itu, 8 bus besar tiba di luar pemakaman. Semua keluarga Rewa langsung panik. Suara Rafa bahkan gemetar saat berkata, "Pasukan Galesong datang. Mereka datang menyerbu." Semua orang panik.
8 bus berarti setidaknya 200 orang. Mana bisa keluarga Rewa menahan kekuatan sebesar itu? Alif Rewa juga tidak bisa menahan ketegangan. Dia bertanya pada Andi, "Andi, mereka datang begitu banyak. Kau yakin bisa menghadapi semuanya sendirian?" Andi pun mengerutkan keningnya. Kalau mereka dari pasukan Galesong, kenapa tidak ada peti mati orang tua Wan Pojun? Alif Rewa tampak canggung. Sekarang bukan saatnya peduli pada detail kecil seperti itu. Andi Rewa menggeleng. Ini bukan detail kecil, ini penting. Wan Pojun pernah bersumpah akan menghancurkan makam orang tuaku. Karena kata-kata itulah, aku harus membuat dia merasakan sendiri apa artinya menggali kuburan sendiri. Alif Rewa penuh keringat dingin. Dari nada bicara Andi, apakah Andi juga ingin menghabisi orang tua Wan Pojun? Saat semua masih kesal dengan ucapan Andi, tiba-tiba datang kabar melalui interkom kepada Sangkala. "Tuan Sangkala, mereka bukan dari pasukan Galesong. Mereka mengatakan kalau mereka teman Tuan Andi dan datang khusus untuk membantu. Mereka adalah keluarga Wirawan di Makassar dan keluarga Akana dari Jepang." Andi Rewa terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka kalau keluarga Wirawan dan keluarga Akana juga akan datang. Identitas dirinya belum pernah dia ungkapkan kepada mereka. Bagaimana bisa mereka tahu? Meski merasa heran, Andi tetap memberi perintah kepada Sangkala. "Sangkala, mereka semua temanku. Silakan izinkan mereka masuk." Sontak semua keluarga Rewa langsung heboh. Randi melotot tidak percaya. Apa? Mereka datang untuk membantu? Fendi pun merasa bingung. Keluarga Wirawan dari Makassar itu siapa? Dan kenapa ada keluarga Akana dari Jepang? Itu kan keluarga nomor 1 di Jepang saat ini. Handi juga terkejut dan berkata, "Bukankah kepala keluarga Akana saat ini adalah Rika Akana?" Ferdi tampak bersemangat dan berkata, "Kak, Rika Akana itu gadis yang dianggap paling cantik di Asia oleh semua cowok di kelasku." Handi melirik adeknya, "Bukan cuma di kelasmu, bahkan aku dan banyak orang juga menganggap dia yang paling cantik. Kau bisa sebut satu cewek di Asia yang lebih cantik dari dia?" Diam-diam Ferdi lalu melirik ke arah 3 wanita cantik yang berdiri di samping Andi, yaitu Mary Kalista, Riani, dan Ziva Smith. Lalu berkata pelan, "3 wanita itu juga sangat cantik. Mungkin tidak lebih cantik dari Rika, tapi bisa dianggap setara." Tanpa sadar, Handi melirik ke arah 3 wanita super cantik itu dan langsung merasa nelangsa. Lalu dia menyikut Rafa sambil berbisik, "Ini benar-benar gila. Si Raja Pamer Andi ini kenapa punya hoki soal wanita cantik? Keluarga kita dalam krisis, tapi yang datang membantu malah wanita cantik dan semuanya datang untuknya pula." Saat itu juga 8 bus besar tiba di dalam pemakaman. Untungnya, ketika dulu pemakaman ini dibangun, memang dibuatkan sebuah lapangan luas di dalam sebagai tempat parkir. Lapangannya cukup luas untuk menampung 8 bus sekaligus. Setelah bus berhenti, dari bus paling depan, orang pertama yang turun adalah kepala keluarga Wirawan. Menyusul kemudian seorang wanita berbaju hitam, Fania Wirawan. Kemunculannya kembali membuat semua orang terpukau. Banyak dari mereka memang pernah mendengar tentang Rika Akana. Karena dulu Rika pernah bertanding di negeri ini dan masuk TV. Namun soal Fania, keluarga Rewa hampir tidak ada yang mengenalnya. Siapa sangka, wanita dari kota seperti Makassar bisa secantik dan berwibawa seperti ini. Nyaris seperti peri dari lukisan. Setelah itu, beberapa pelayan keluarga Akana turun dari bus. 2 orang membawa kursi roda lipat dan langsung membukanya setelah turun. Kemudian mereka membantu 2 pria cacat, yaitu Ugaki Akana dan asistennya Tanaka, untuk turun dari bus dan duduk di kursi roda masing-masing. Saat keduanya sudah duduk, muncullah sesosok wanita dari dalam mobil. Berbalut kimono hitam bermotif bunga sakura putih dengan rambut disanggul anggun di atas kepala, wanita ini tidak hanya anggun dan mempesona,
tapi juga cantiknya nyaris sempurna. Dia adalah Rika Akana, pewaris keluarga Akana dan wanita yang diakui seluruh Jepang sebagai simbol dewi kecantikan sejati. Kemunculannya membuat semua orang di lokasi tertegun. Rafa sampai melotot tidak berkedip. Meski sebelumnya dia sudah pernah melihat foto Rika di berita, tapi dia tidak pernah menyangka kalau aslinya wanita Jepang ini begitu cantik, bahkan jauh lebih cantik dari foto atau video. Kecantikannya terasa tidak nyata, seperti bidadari yang turun dari langit. Handi pun melongo tidak percaya. Di dalam hatinya rasa iri dan benci bercampur aduk dan tidak terlukiskan dengan kata-kata. Sementara itu lebih dari 200 orang mulai turun dari bus lainnya. Banyak dari mereka tampak tangguh dan terlatih. Jelas terlihat mereka adalah praktisi bela diri sejati. Hal ini membuat keluarga Rewa sedikit bernapas lega. Kabarnya, elit pasukan Galesong yang datang ke Tiongkok hanya sekitar 100 orang. Kini, orang-orang yang datang membantu Andi sudah 2 kali lipat jumlahnya. Setidaknya secara jumlah sudah cukup untuk mengimbangi. Terlebih, masih ada Hana, menantu dari keluarga Smith, yang bisa menjadi perantara secara diplomatis. Situasinya kini tampak jauh lebih menjanjikan. Saat itu Fania dan kakeknya, serta ayah dan anak dari keluarga Akana, berjalan mendekati Andi. Kakek Wirawan yang paling tua angkat bicara terlebih dahulu. "Tuan Andi, kami dengar kau mengalami masalah. Jadi kami datang bersama keluarga Akana untuk memberikan sedikit bantuan." Ugaki Akana ikut berkata, "Tuan Andi, seluruh ninja terbaik dari 4 keluarga besar Jepang yang jumlahnya lebih dari 100 orang, semuanya sudah datang. Tidak peduli siapa musuhnya, kami akan bertarung sampai akhir." Namun Ugaki Akana tetap tidak menyebut nama pasukan Galesong karena takut semangat para ninja goyah kalau mereka tahu siapa musuh mereka. Ucapan itu langsung membuat seluruh keluarga Rewa tercengang dan semangat mereka pun ikut terpacu. Mereka tidak menyangka Ugaki Akana yang bahkan sudah kehilangan kedua kakinya masih rela datang ke sini demi membantu Andi. Yang lebih gila lagi, dia bahkan membawa seluruh ninja elit Jepang. Mereka tahu kekuatan ninja Jepang selevel dengan praktisi bela diri di dalam negeri. Meski mereka tidak tahu berapa besar kekuatan ninja-ninja itu, tapi satu hal pasti, mereka semua punya kekuatan nyata sejati dan terlatih. Lebih dari 100 ninja seperti itu, meski tidak bisa menyaingi pasukan Galesong, tapi jelas tidak bisa dianggap enteng. Bisa jadi malah benar-benar bisa melawan, apalagi masih ada keluarga Tanujaya di sini dan Riani, ahli bela diri misterius yang pernah membantai seluruh keluarga Akihiko di Jepang. Kekuatan wanita ini pasti luar biasa. Ditambah hampir 100 orang dari keluarga Wirawan di Makassar, ini adalah kekuatan yang sangat besar. Saat itu, Rika memandang Andi dengan tatapan penuh kasih. Suaranya mantap dan tegas, namun juga penuh ketulusan. "Tuan Andi, aku sudah siap bertempur habis-habisan. Hari ini siapapun yang ingin menyakitimu harus melangkahi kami lebih dulu." Rafa hampir meledak karena cemburu. Di dalam hati dia mengutuk, "Ini gila. Apa hebatnya si Andi ini? Kenapa bahkan simbol Dewi Kecantikan Jepang, wanita paling cantik di seluruh negeri, juga memandangnya dengan penuh cinta? Ini tidak masuk akal." Handi juga nyaris stres berat. Di dalam hati dia menangis. "Kurang ajar. Seumur hidup aku belum pernah melihat begitu banyak wanita cantik elit sekaligus. Tapi mereka semua datang ke sini demi Andi." Keluarga Rewa lainnya juga syok berat melihat sikap Rika. Namun yang paling mengejutkan mereka bukan kecantikannya, tapi jaringan relasi Andi yang luar biasa. Dulu mereka berpikir Andi hanya memegang grup Rapocini dan uang miliaran dari Alif Rewa. Bagi mereka, Andi hanyalah si miskin yang naik kelas karena beruntung. Siapa sangka saat keluarga Rewa dalam bahaya besar dan semua kerabat menjauh, justru ada banyak orang dari luar
yang datang untuk membantu Andi. Bukan cuma keluarga Wirawan dari Makassar, tetapi juga keluarga Tanujaya, keluarga Gunawan yang super kaya, bahkan keluarga Smith juga datang. Dan yang paling tidak masuk akal, keluarga elit Jepang pun ikut terlibat. Sementara keluarga Rewa sendiri, kerabatnya menghilang dan tidak ada teman satupun. Dalam hal koneksi sosial, keluarga Rewa ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Andi Rewa. Bahkan Alif Rewa pun tercengang. Dia tidak menyangka Andi bisa membangun jaringan sosial sehebat ini. Bahkan sampai ada orang rela mempertaruhkan nyawa untuk membantu Andi. Alif Rewa merasa terharu dan juga malu. Bertahun-tahun dia menjalin relasi kemana-mana. Tapi di saat genting seperti ini, tidak ada satupun yang datang membantunya. Dibandingkan Andi, reputasinya jauh sekali. Di sisi lain, Andi merasa sangat tersentuh. Namun, dia juga merasa sedikit tidak enak dan berkata kepada Rika, Fania, dan yang lainnya, "Sebenarnya ini hanya masalah kecil. Aku tidak bermaksud merepotkan kalian sejauh ini. Kalian sampai datang jauh-jauh. Aku benar-benar minta maaf." Fania langsung berkata, "Tuan Andi, kami semua sangat berutang budi kepadamu. Mana mungkin kami bisa tinggal diam saat kau berada dalam bahaya?" Andi Rewa bertanya, "Dari siapa kalian tahu aku ada di sini? Siapa yang menebak identitasku?" Fania tersenyum malu dan menunjuk Rika. "Itu tebakan Rika, tapi awalnya hanya dugaan. Setelah beberapa petunjuk tambahan, akhirnya kami yakin dan langsung datang." Andi Rewa langsung teringat. "Pasti karena teleponku kemarin. Aku sempat mengatakan sedang berada di Jakarta untuk urusan Feng Shui." Fania tertawa kecut. Benar. Tuan Andi jangan marah. Aku tidak bermaksud menyelidiki. Aku hanya merasa penasaran." Rika buru-buru ikut menunduk dan berkata malu. "Tuan Andi, jangan salahkan kakak Fania. Semua ini adalah ideku. Aku yang meminta dia menelponmu." Andi Rewa tersenyum dan berkata dengan tulus, "Mana mungkin aku marah. Kalian datang sejauh ini untukku. Aku justru sangat berterima kasih." Rika lalu bertanya pelan, "Tuan Andi, apakah kau yakin bisa menghadapi mereka hari ini?" Andi Rewa tersenyum dan mengangguk. "Tentu saja. Aku tidak pernah bertempur tanpa keyakinan menang." Lalu dia menoleh ke arah para ninja dan anak buah keluarga Wirawan di belakang mereka dan berkata, "Rika, nanti ninja-ninja ini jangan ikut campur. Fania, anak buahmu juga. Kalian cukup berdiri di belakang dan melihat saja." Fania terkejut. Tuan Andi, maksudmu kau mau menghadapi mereka sendirian?" Andi Rewa tersenyum ringan. "Kalau aku sampai harus meminta bantuan orang untuk menghadapi pasukan Galesong, namaku bukan Andi Rewa." Alif Rewa kembali merasa merinding. Dia takut semua bantuan ini tidak ikut bertarung dan akhirnya semua diserahkan pada Andi sendirian. Hatinya yang tadi sempat tenang kini kembali diliputi kekhawatiran. Saat ini jam menunjukkan pukul 7.40 pagi. Di jalan masuk menuju pemakaman, tampak rombongan pengusung jenazah. Sekitar 100 orang berpakaian serba putih. 8 orang di barisan depan memikul 2 buah peti mati. Mereka melaju cepat menuju pemakaman keluarga Rewa. Ketika Andi melihat itu, dia tersenyum tipis dan bergumam, "Wan Pojun, akhirnya kau datang juga." Rombongan pengantar jenazah yang berjumlah 100 orang itu melaju dengan kecepatan luar biasa. Meskipun ada 2 orang di depan yang memikul peti mati, namun kecepatan mereka konstan tidak ubahnya seperti pasukan yang sedang berbaris cepat. Semua anggota rombongan mengenakan sepatu bot taktis yang seragam dan saat ini mereka berjalan cepat di atas jalan aspal. Suara langkah mereka yang serempak pun menggema. Di antara rombongan itu, ada seorang lelaki tua yang seperti kehabisan napas karena harus terus berjalan cepat mengikuti rombongan. Namun, para pemuda di sekitarnya tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Sebaliknya, mereka terus mendesaknya untuk tetap berjalan.
bahkan mendorongnya ketika dia hendak tertinggal, atau menarik pakaiannya secara paksa agar tetap bisa berjalan ke depan. Lelaki tua itu tidak lain adalah Chandra Smith. Saat itu, Andi Rewa dan yang lainnya sudah bisa melihat rombongan yang semakin mendekat itu. Di bawah sinar matahari pagi, semua orang bisa melihat dengan jelas dua peti mati hitam yang mencolok itu. Maka dari itu semua orang tahu pasti bahwa yang datang kali ini adalah pasukan Galesong. Keluarga Rewa seketika siaga penuh. Semua tampak gelisah dan tegang. Namun Andi hanya berdiri sambil menatap ke arah luar. Di bibirnya tersungging senyum dingin. Di dalam hati dia membatin, "Wan Pojun, akhirnya kau datang juga. Bukan hanya aku yang sudah lama menunggumu, tapi jenderalmu, Tuan Singgih, dan juga Arya Smith yang merupakan penyelamat keluargamu, mereka semua juga sudah menunggu kedatanganmu." Kemudian Andi Rewa berkata kepada kepala pelayan Sangkala, "Sangkala, sampaikan perintahku. Suruh semua orang di luar untuk membuka jalan. Tidak seorang pun boleh membangkang." Sangkala pun langsung mengabarkan ke bawah agar jalan segera dibuka. Meski banyak yang tidak rela, namun karena ini adalah perintah langsung dari Andi Rewa, mereka semua tidak punya pilihan selain mematuhi. Akhirnya orang-orang pun bergeser ke samping untuk membuka jalan. Wan Pojun melangkah mantap ke depan. Saat melewati penjaga di luar, dia hanya melirik sejenak dan melihat tidak ada yang mencoba menghalangi. Maka dia pun tidak lagi mempedulikan mereka dan terus berjalan menuju ke dalam pemakaman. Pukul 7.55 pagi, Wan Pojun memimpin pasukan Galesong yang penuh dengan aura membunuh dan langsung melangkah ke depan gerbang batu putih makam keluarga Rewa. Para prajurit elit pasukan Galesong yang terlatih ini semua memancarkan aura mengerikan. Langkah-langkah mereka seperti parade militer, seragam dan kuat. Semakin dekat, semakin terasa mengguncang hati. Saat melihat 200-300 orang keluarga Rewa berkumpul tanpa ada satupun yang memakai pakaian berkabung, mata Wan Pojun langsung penuh dengan kemarahan dan niat membunuh. Di sampingnya Arjuna juga melihat hal yang sama, lalu berkata dengan geram, "Tuan pemimpin, kau sudah memberi mereka kesempatan untuk hidup. Ternyata mereka memang tidak ingin hidup." Wan Pojun terkekeh dingin. "Tidak apa-apa. Kalau mereka tidak tahu diri, maka hari ini kita gali makam keluarga Rewa, hancurkan tulang belulang sandi Rewa, dan kubur orang tuaku dengan megah. Setelah itu bunuh keluarga Rewa satu persatu." Saat ini Chandra Smith yang hampir kehabisan napas berkata dengan terengah-engah, "Wan Pojun, keluarga Rewa lebih baik mati daripada tunduk." Wan Pojun mencibir, "Kalau begitu, biar mereka semua mati saja." Setelah berkata begitu, dia melangkah paling depan menuju gerbang batu putih makam keluarga Rewa. Di saat bersamaan, Andi Rewa juga melangkah maju hingga berada tepat di depan gerbang tersebut. Kecuali Alif Rewa dan bibi bungsu Andi yaitu Andita, yang lain tampak ragu-ragu dan mundur ke belakang. Mereka tidak berani terlalu maju. Sebaliknya para pendukung Andi yang datang untuk membantunya semua berdiri di sisinya. Bahkan para gadis pun tampak tanpa rasa takut sedikit pun. Siva langsung mengenali lelaki tua berpakaian berkabung di rombongan lawan itu. Dia berseru dengan kaget, "Kakek, kau?" Chandra Smith tidak menyangka akan bertemu cucunya di sini. Begitu dia menunduk melihat dirinya memakai pakaian berkabung, wajahnya langsung memerah menahan malu. Rasanya dia ingin menyelinap ke dalam tanah. Saat dia sedang canggung, matanya menangkap Hana yang berdiri di sisi Siva. Hana memandangnya dengan ekspresi jijik dan mengejek, membuat wajah Chandra Smith semakin memerah. Lalu dia melihat satu sosok lain yang membuatnya terkejut bukan main. Itu adalah cucunya yang lain, Riani Smith, anak luar nikah Arya Smith. Hatinya gemetar, ternyata Riani masih hidup. Ibunya, Ibu Riani, juga ada di sini. Dan itu Resa Tanujaya.
Sial, kenapa keluarga Tanujaya juga membantu Andi? Amarah memuncak di hatinya, tapi kemudian dia berpikir, apapun itu, keluarga Tanujaya bukan tandingan pasukan Galesong. Di sisi lain, ketika Alif Rewa melihat Chandra Smith, wajahnya langsung menunjukkan kekesalan dan dia berkata dengan nada mengejek, "Oh, ternyata kau Chandra Smith. Kau sudah tua begini. Kau sedang berduka untuk siapa? Apa kau tiba-tiba mendapat ayah angkat baru?" Chandra Smith merasa wajahnya makin panas. Dia membalas dengan marah, "Alif Rewa, sebaiknya kau urus dirimu sendiri. Setelah hari ini keluarga Rewa tidak akan punya jalan hidup. Kalau tidak cepat-cepat mengenakan pakaian berkabung dan bersujud minta ampun, kuburan leluhurmu akan kami bongkar." Alif Rewa membalas dengan lantang, "Chandra Smith, dasar tua bangka. Aku Alif Rewa tidak akan seperti kau yang rela menjilat demi kepentingan pribadi." Chandra Smith pun membalas dengan marah, "Kalian semua keluarga Rewa memang hebat. Tapi semoga kalian bisa bertahan hidup hari ini." Saat itu Wan Pojun sudah berdiri 3 meter di depan Andi. Dia menatap Andi dan yang lainnya dengan penuh amarah, lalu berkata dingin, "Keluarga Rewa, kemarin aku sudah mengirim pesan. Kalau ingin hidup hari ini kalian harus memakai pakaian berkabung dan bersujud menyambut peti jenazah orang tuaku. Tapi nyatanya tidak satupun dari kalian yang melakukannya. Rupanya kalian memang tidak takut mati." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Tenang, yang lain takut atau tidak, aku tidak tahu. Tapi aku pasti tidak takut." Kebanyakan keluarga Rewa sudah ketakutan setengah mati. Randi bahkan diam-diam berkata kepada Rafa, "Cepat, ambil pakaian berkabungnya pelan-pelan." Rafa mengangguk panik, lalu dia merunduk ke belakang dan mengambil 2 set pakaian berkabung dari tumpukan perlengkapan upacara leluhur. Lalu menyelipkannya ke dalam pakaian seperti pencuri. Yang mengejutkannya, Handi juga diam-diam mengambil beberapa set pakaian dari kotak logam dan menyelipkannya seperti orang hamil. Mereka saling berpandangan, saling tahu maksud satu sama lain, namun tidak saling bicara dan menyelinap masuk kembali ke kerumunan. Keluarga Rewa seperti Randi, Fendi, dan lainnya semuanya menyembunyikan pakaian berkabung di badan, siap memakainya dan menyerah begitu keadaan memburuk. Sementara itu, Andi Rewa tidak menjawab ucapan Wan Pojun. Dia justru mengamati lawannya dari ujung kepala sampai kaki dan menilai kekuatannya. Ini adalah pertama kalinya Andi Rewa melihat Wan Pojun secara langsung. Tidak bisa dipungkiri, orang ini memang penuh aura membunuh. Terlihat jelas, ini adalah hasil dari pengalaman tempur bertahun-tahun. Selain itu, kultivasinya sangat kokoh. 8 meridiannya sudah terbuka sepenuhnya. Dalam dunia bela diri, sejauh ini Wan Pojun adalah lawan terkuat yang pernah dilihat Andi. Namun di mata Andi, bahkan Wan Pojun yang sudah mencapai level bintang 8 tetap saja sampah. Menurut catatan buku ajaib yang didapatkan oleh Andi, ilmu bela diri kuno memiliki banyak tingkatan. Dan meskipun Wan Pojun sudah mencapai level bintang 8, tapi dia masih berada di tahap paling dasar, yaitu tingkat terang. Butuh 1 lompatan besar lagi untuk masuk ke tahap tingkat gelap. Setelah itu masuk ke dalam tahap tingkat transformasi dan tingkat Grandmaster. Jadi Wan Pojun ini ibarat murid TK yang paling pintar. Tapi siapapun dari kelas 1 SD pun bisa menghajarnya habis-habisan. Apalagi di atasnya masih ada SMP, SMA, dan universitas. Saat itu Wan Pojun juga memperhatikan Andi yang tengah mengamatinya. Dia pun mulai menilai Andi. Melihat Andi seperti pria lemah yang tidak punya aura bela diri, dia pun merasa heran. "Aku tidak menyembunyikan aura membunuhku sedikit pun. Bahkan petarung biasa pun tidak berani menatapku. Tapi kenapa anak yang tidak punya kultivasi ini malah berani menatapku?" Lalu dia mengamati orang-orang di sekitar Andi dan menyadari ada beberapa petarung kuat, bahkan beberapa orang yang tampak seperti petarung
Namun ada perbedaan tertentu. Dia menyeringai dingin dan berkata, "Pantas keluarga Rewa berani. Rupanya kalian mencari bala bantuan." Ternyata ada satu petarung bintang 4 dan 2 orang dari ras lain yang kekuatannya setara bintang 4. Kalau aku tidak salah, mereka ini ninja dari Jepang, bukan? Ucapan ini membuat raut wajah Reza Tanujaya dan Rika sedikit berubah. Reza Tanujaya tidak menyangka kalau dalam sekejap kultivasinya bisa langsung dikenali. Rika pun tidak menyangka kalau pihak lawan bisa tahu mereka adalah ninja. Bahkan langsung tahu bahwa 2 dari mereka adalah ninja tingkat tinggi. Itu menunjukkan kalau kekuatan Wan Po-jun memang jauh di atas mereka. Namun saat itu Andi Rewa malah tersenyum ringan dan berkata dengan nada santai, "Maaf, tebakanmu salah. Untuk menghadapi sampah macam kau yang cuma punya kemampuan setengah matang, aku tidak butuh bantuan siapapun. Mereka semua hanyalah kuundang untuk menonton dan melihat bagaimana kau dihancurkan habis-habisan." Semua orang di tempat kejadian tidak menyangka bahwa saat melihat Wan Po-jun, Andi Rewa benar-benar tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Beberapa anggota keluarga Rewa yang memakai pakaian duka hampir serempak mengumpat di dalam hati. Mereka merasa Andi benar-benar gila dan mencari mati. Wan Po-jun sudah datang sampai ke depan muka, tapi dia masih berani berkata sombong seperti itu. Bahkan Alif Rewa pun ketakutan sampai jantungnya bergetar hebat. Dia takut Andi membuat Wan Po-jun marah dan akhirnya Wan Po-jun jadi membabi buta membunuh mereka. Kalau sampai begitu, maka semuanya akan tamat. Sementara itu Wan Po-jun sudah benar-benar murka. Dia benar-benar tidak menyangka masih ada orang dari keluarga Rewa yang berani bicara seperti itu kepadanya. Dengan suara dingin dia bertanya, "Bocah, kau ini terlalu sombong. Kalau kau tidak tahu cara menulis kata mati, aku bisa mengajarkanmu." Andi Rewa tersenyum dan menjawab, "Tidak perlu. Aku bisa menulis kata mati. Nanti bisa aku ukir gratis di dahimu." Setelah itu dia berseru dengan suara nyaring, "Albert, di mana kau?" Albert segera mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menjawab dengan lantang, "Tuan Andi, aku di sini." Andi Rewa tidak menoleh. Dia tetap menatap Wan Po-jun sambil bertanya kepada Albert, "Kau bawa badi?" Albert menjawab keras, "Bawa, Tuan Andi. Apakah nanti aku yang akan mengukirnya di kepalanya?" Andi Rewa mengangguk sambil tersenyum, "Kau memang paling mengerti kode dariku." Seketika wajah Wan Po-jun langsung berubah menjadi gelap. Kedua tangannya mengepal erat. Dia benar-benar ingin langsung menerjang dan membunuh Andi saat ini juga. Tepat ketika dia hampir kehilangan kendali, Arjuna yang ada di samping menunjuk ke arah Andi dan memaki dengan suara dingin, "Bocah, ternyata kau lagi. Kemarin kau yang paling sombong. Sekarang malah berani menantang tuan pemimpin kami. Kau benar-benar sudah bosan hidup." Dengan menggertakkan gigi dia menambahkan, "Kemarin aku sudah mengatakan, kalau hari ini kau tidak datang memakai pakaian duka dan berlutut di sini, akulah orang pertama yang akan membunuhmu. Sekarang serahkan nyawamu." Begitu kata-katanya selesai diucapkan, Arjuna langsung hendak menerjang dan menyerang Andi. Namun saat itu juga Wan Po-jun tiba-tiba menariknya dan membuatnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Lalu Wan Po-jun menatap Andi Rewa dengan ekspresi datar dan bertanya, "Bocah, aku rasa wajahmu cukup familiar. Apa statusmu di keluarga Rewa? Siapa ayahmu?" Andi Rewa langsung menghentikan senyumnya lalu berkata dengan dingin, "Namaku Andi Rewa. Ayahku adalah Sandi Rewa." Wan Po-jun terperanjat mendengar nama Sandi Rewa. Dia langsung menghirup napas dalam-dalam sambil menggertakkan giginya. Di sisi lain, Chandra Smith juga terkejut setengah mati. Dia sama sekali tidak menyangka anak Sandi yang selama ini dikira hilang ternyata masih hidup dan bahkan sudah kembali ke keluarga Rewa. Saat ini Wan Po-jun memandang Andi dengan ekspresi menyeramkan dan dengan kegembiraan serta semangat yang tidak tersembunyi dia berkata, "Pantas wajahmu begitu familiar.
ternyata benar, kau sangat mirip dengan Sandi Rewa." Lalu dia tertawa terbahak-bahak ke langit, terlihat seperti orang gila dan berkata, "Langit benar-benar tidak mengecewakan orang yang berniat. Aku selalu berpikir setelah Sandi mati, bagaimana caraku membalas dendam kepadanya. Cara terbaik yang terpikir olehku adalah menggali kuburannya dan menghancurkannya. Tapi tidak kusangka ternyata anaknya masih hidup." Segera setelah itu, ekspresi Wan Po-jun kembali serius. Dia menatap Andi seperti menatap mayat hidup, lalu berkata dengan dingin, "Hari ini, di depan kuburan Sandi, aku akan memenggal kepalamu. Aku akan memastikan arwah orang tuamu tidak akan pernah merasa tenang." Ucapan Wan Po-jun membuat Andi Rewa sangat marah. Namun dia belum langsung menyerang. Sebaliknya dia berkata datar, "Ingat, penjahat biasanya mati karena terlalu banyak bicara." Arjuna tidak tahan lagi dan membentak, "Kau benar-benar keras kepala. Menghadapi sampah sepertimu, kami tidak perlu menunggu pemimpin kami turun tangan. Biar aku yang membunuhmu." Namun Wan Po-jun membentak, "Tutup mulutmu. Dia adalah anak dari pembunuh ayahku. Aku harus membunuhnya sendiri agar hatiku merasa puas." Arjuna buru-buru menjawab, "Tuan pemimpin, aku lancang. Mohon hukum aku." Wan Po-jun tidak menggubrisnya dan kembali menatap Andi. "Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Di depan jenazah orang tuaku dan orang tuamu, mari kita duel 1 lawan 1. Kita lihat siapa yang lebih kuat." Saat ini Wan Po-jun sangat ingin membunuh Andi tepat di depan makam orang tua mereka berdua. Karena hanya dengan cara itulah dia bisa membalas dendam dengan sempurna. Hanya dengan cara itu, dia bisa mengatakan kepada orang tuanya bahwa putra mereka lebih kuat daripada putra Sandi. Hanya dengan cara itu, arwah orang tuanya di alam baka akan tahu bahwa meski dulu mereka kalah dari Sandi, tapi anak mereka menang dari anak Sandi. Itu artinya pada akhirnya ayahnya menang atas Sandi, dan juga agar arwah Sandi tahu kemenangan 20 tahun lalu tidak berarti apa-apa, karena hari ini dia akan membayar semuanya 2 kali lipat. Menghadapi tantangan Wan Po-jun, Andi Rewa tersenyum sinis dan menunjuk ke arah Arjuna sambil berkata dengan santai, "Biar dia saja dulu. Aku sudah berjanji kepadanya kemarin, karena dia mengatakan hari ini dia yang akan jadi orang pertama yang membunuhku." Wan Po-jun menjawab dingin, "Kenapa? Kau ingin mati di tangan orang lain? Dengar, aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu." Andi Rewa menanggapi dengan nada merendahkan, "Jangan sok peduli, aku hanya tidak mau langsung bermain kasar denganmu. Oleh karena itu, aku memilih lawan yang lebih lemah dulu. Kau bisa menontonnya terlebih dahulu di samping. Nanti setelah dia kalah, baru giliranmu." Wan Po-jun benar-benar murka. "Kurang ajar!" Dia menunjuk Andi dan memaki, "Andi, mulutmu benar-benar busuk. Selama bertahun-tahun aku membunuh banyak orang, tapi belum pernah ada yang mulutnya lebih keparat darimu." Semua prajurit pasukan Galesong juga nyaris gila karena marah. Selama ini mereka mengikuti Wan Po-jun, dan siapapun yang mendengar nama Wan Po-jun pasti langsung berlutut. Tapi bocah ini malah memaki tuan mereka habis-habisan. Ini benar-benar penghinaan besar. Seorang prajurit dari pasukan Galesong langsung maju dan berkata dengan suara lantang, "Tuan pemimpin, izinkan aku maju dan merobek mulut bajingan ini." Sebelum Wan Po-jun sempat bicara, Andi Rewa langsung mencemooh, "Kau siapa? Pergi sana. Aku sudah mengatakan kalau aku ingin bertarung sama si bodoh ini terlebih dahulu." Sambil berbicara, tangan Andi menunjuk ke arah Arjuna, si raja harimau berbaju putih. Arjuna tahu si bodoh yang dimaksud Andi adalah dirinya. Saat itu juga dia hampir meledak karena marah. Dia menatap Wan Po-jun dengan penuh semangat dan berkata, "Tuan pemimpin, izinkan aku maju. Aku akan merobek mulutnya." Wajah Wan Po-jun tampak muram saat memandang Andi. Lalu dia berkata kepada Arjuna, "Kau hanya boleh merobek mulutnya. Nyawanya harus diserahkan kepadaku." Arjuna segera mengangguk, "Siap, laksanakan, Tuan pemimpin."
Kemudian dia menatap Andi sambil menggertakkan giginya. "Ayo bocah, lihat bagaimana aku merobek mulutmu sampai ke belakang telinga." Andi Rewa menatapnya dengan jijik, lalu kembali memandang Wan Pojun dan berkata dengan dingin, "Wan Pojun, karena kita bertarung di depan jenazah orang tua kita, bagaimana kalau kita membuat aturan dulu?" Wan Pojun menatapnya dan bertanya dingin, "Kau mau membuat aturan apa?" Andi Rewa tersenyum. "Aturannya sederhana. Saat aku bertarung dengan si bodoh ini, tidak peduli aku membuatnya menjadi apa, kau dan anak buahmu tidak boleh ikut campur dan tidak boleh kabur." Wan Pojun tertawa sinis. "Andi, kau ini lucu juga. Tuan Arjuna adalah salah satu dari 4 raja perang di bawah komandoku. Kekuatannya setara dengan petarung bintang 6. Kau pikir kau bisa menang melawannya?" Andi Rewa hanya tersenyum tipis dan berkata, "Salah satu dari 4 raja perang, petarung bintang 6. Kedengarannya lumayan keren juga." Lalu dengan nada penuh sindiran Andi Rewa bertanya, "Tapi ku dengar, dari 4 raja perangmu yang paling hebat itu namanya Tuan Singgih, bukan? Ketika kau datang ke sini, kenapa kau tidak membawanya juga sekalian?" Begitu Andi Rewa menyebut nama Tuan Singgih, wajah Wan Pojun langsung berubah menjadi sangat buruk. Tuan Singgih adalah raja serigala bermata biru yang kekuatannya hanya berada di bawah Wan Pojun dalam struktur pasukan Galesong. Dia adalah jenderal kepercayaan yang sangat diandalkan. Namun orang sehebat itu justru mengalami kekalahan terburuk dalam sejarah pasukan Galesong selama beberapa pertempuran di Timur Tengah. Ribuan orang tewas dan lebih dari 10.000 ditawan. Ini adalah kehinaan besar di mata dunia. Sejak saat itu Tuan Singgih menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apakah dia tertawan, membelot, atau sudah mati. Wan Pojun sangat paham. Kalau Andi bisa menyebut nama itu, berarti Andi mengetahui betul kekalahan memalukan tersebut. Andi Rewa menyebutnya sekarang jelas untuk menyindir. Merasa marah dan malu, Wan Pojun pun berkata dengan dingin, "Bocah, berhenti cari muka dengan omong kosongmu itu. Jangankan Tuan Singgih, bahkan Tuan Arjuna saja tidak akan bisa kau kalahkan." Setelah itu dia menoleh ke arah Arjuna dan menghardik, "Tuan Arjuna, sobek mulutnya." Arjuna mengangguk dingin dan melangkah ke depan. "Bocah, mari kita lihat seberapa hebat kau sampai bisa sesombong ini." Begitu selesai bicara, Arjuna mengepalkan kedua tangannya. Energi dalam yang kuat langsung menyelimuti kedua tangan dan menciptakan ledakan keras di udara. Bahkan butiran hujan halus yang mengenai tangannya langsung mendesis seperti terkena logam panas. Kekuatan dalamnya begitu kuat hingga menciptakan medan tekanan seperti medan magnet tinggi. Para petarung dan ninja di sekitarnya langsung terpana. Meskipun belum menyerang, kekuatan dan tekanan yang ditimbulkan saja sudah membuat semua orang sadar orang ini benar-benar sangat kuat. Resa Tanujaya sampai melongo lalu bergumam, energinya sudah mencapai puncak. Gerakannya mengandung angin tajam dan energinya sangat murni. Inilah kekuatan menakutkan dari petarung bintang 6. Riani pun terkejut. "Kakek, kenapa dia yang masih muda sudah bisa mencapai tingkat bintang 6? Bahkan di dalam negeri saja tidak ada petarung sekuat itu." Resa Tanujaya menjelaskan, "Riani, kau belum tahu. Karena negeri kita aman dan damai, semangat belajar bela diri makin merosot. Para master sudah sejak lama pergi ke luar negeri." Lalu dia menatap cucunya dengan serius, "Riani, kau masih muda dan sudah menembus bintang 3 dengan bantuan Tuan Andi. Masa depanmu pasti jauh melebihi kakek. Mencapai bintang 6 bukan lagi mimpi bagimu." Riani menjawab pelan, "Bintang 6? Aku tidak berani membayangkannya." Namun Resa Tanujaya menatapnya penuh keyakinan. "Dulu mungkin kau tidak berani, tapi sekarang kau punya keberuntungan dari Tuan Andi dan mendapatkan bimbingannya pula. Mencapai bintang 6 itu sangat mungkin." Kemudian dia melanjutkan dengan penuh makna, "Riani, mulai hari ini kau pimpin keluarga Tanujaya. Lihatlah generasi muda sekarang, kekuatannya luar biasa. Aku harus mundur dan mulai berlatih kembali."
Riani tidak menyangka kakeknya akan menyerahkan kepemimpinan saat situasi sedang genting. Tapi dia tidak tahu. Sejak malam saat Reza Tanujaya tahu dia masih hidup dan mendengar semua yang dialaminya, dia sudah memutuskan Riani yang akan memimpin keluarga Tanujaya. Karena dia sadar betul, Andi Rewa adalah berkah terbesar bagi keluarga Tanujaya selama ratusan tahun. Dan dari semua anggota keluarga Tanujaya, Riani adalah yang paling banyak menerima kebaikan dari Andi. Asalkan Riani tetap mengikuti Andi dengan sepenuh hati, maka Andi pasti akan membalasnya dengan pantas. Sementara itu, Arjuna yang siap bertarung sepenuh tenaga melihat Andi belum bersiap, lalu dia menyindir, "Bocah, kenapa kau belum mengerahkan energimu? Apa kau tidak berniat melawan? Hah?" Petarung mengandalkan energi dalam. Semakin kuat energi itu, semakin kuat tubuh, kecepatan, dan pukulan mereka. Karena itu, sebelum menyerang, setiap petarung pasti akan mengalirkan energi dalam ke tangan dan kaki untuk menampilkan kekuatan penuh. Tapi Arjuna tidak tahu kalau Andi tidak perlu energi dalam. Saat ini tubuh Andi dipenuhi aura spiritual, energi yang bahkan tidak bisa dicapai oleh para petarung. Andi Rewa malah menguap lalu menjawab malas, "Kau ini terlalu banyak bicara. Kalau mau bertarung ya bertarung saja. Untuk apa kau terus mengoceh?" Arjuna dihina di depan umum, matanya langsung merah. "Kurang ajar. Aku berniat baik untuk memberimu kesempatan dulu, tapi kau malah kurang ajar. Jangan salahkan aku kalau aku tidak menahan diri." Begitu selesai bicara, dia langsung menyerang Andi. Sebagai petarung bintang 6, kecepatannya luar biasa. Semua orang tidak bisa melihat dengan jelas gerakannya. Pukulan super cepat dan kuat itu bahkan menghasilkan suara angin tajam, benar-benar mematikan. Ini adalah kekuatan sejati petarung bintang 6. Reza Tanujaya yang bintang 4 saja langsung merasa putus asa hanya dengan melihatnya. Para ninja dari 4 keluarga besar Jepang pun terpana. Hanya satu gerakan saja, mereka tahu kekuatan ini berada jauh di atas mereka. Semua mata langsung menatap Andi. Mereka ingin tahu bagaimana dia akan menghadapi serangan secepat dan sekuat itu. Namun yang tidak diduga siapapun, Andi Rewa sama sekali tidak bergerak. Bahkan saat melihat pukulan keras Arjuna mengarah ke dadanya, angin dari pukulan itu seperti peluru meluncur. Semua orang tegang melihatnya. Wan Po-jun yang sempat khawatir serangan itu akan membunuh Andi, dia buru-buru berseru, "Tuan Arjuna, tahan dirimu." Dia hendak mengatakan tahan nyawanya, tetapi belum sempat dia mengucapkan kata nyawa, dia langsung terdiam terpana oleh pemandangan di depannya. Ternyata, pukulan penuh kekuatan Arjuna saat jaraknya hanya tinggal kurang dari 20 cm dari dada Andi, langsung berhenti di tempat. Baik orang di belakang Arjuna maupun di belakang Andi, tidak ada yang melihat kalau tangan Arjuna sudah digenggam erat oleh Andi. Raut wajah Arjuna berubah drastis menjadi penuh ketakutan. Ekspresi buasnya hilang, digantikan tatapan panik seperti anak kecil. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana pukulan sekuat itu bisa begitu mudah ditangkap oleh Andi. Yang lebih aneh lagi, saat tangannya digenggam Andi, semua tenaga yang dia kumpulkan hilang begitu saja. Seperti orang yang jatuh dari ketinggian, kecepatannya terus meningkat. Tapi saat mencapai puncak, tiba-tiba masuk ke kondisi tanpa gravitasi. Perbedaan ini benar-benar menghancurkan logikanya. Termasuk Wan Po-jun, semuanya terpana. Semua orang bisa melihat pukulan itu seharusnya sangat mematikan. Wan Po-jun bahkan sempat takut Andi akan tewas seketika di tangan Tuan Arjuna. Namun serangan sehebat tabrakan planet itu lenyap hanya dengan satu tangan dari Andi. Tidak masuk akal. Saat semua orang masih ternganga, Andi Rewa malah tersenyum meremehkan. Dia menatap Arjuna dan mengejek. "Dasar sampah, kau ini sudah tua, tapi pukulanmu lemah seperti perempuan. Ayo, coba lagi." Siapa sangka kejadian tidak terduga seperti ini bisa terjadi di depan semua orang.
Dan siapa juga yang mengira serangan penuh dari seorang ahli bela diri bintang 6 di mata Andi Rewa hanya bisa berakhir dengan evaluasi yang begitu tidak masuk akal, lemah seperti perempuan. Arjuna bahkan tidak sempat merasa marah. Dia hanya terpaku menatap kepalan tangannya dan bergumam, Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Wan Pojun juga tertegun. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana Andi Rewa melakukannya, tapi dia sudah sadar satu hal. Andi ini jelas bukan orang biasa. Di saat yang sama, keluarga Rewa dan para pendukung Andi Rewa, meski sama terkejutnya, mulai merasa semangat dan gembira di dalam hati. Seorang ahli bintang 6 bahkan tidak bisa menyentuh Andi Rewa sedikit pun. Ini membuktikan kalau Andi Rewa memang punya kekuatan yang sangat mumpuni. Rafa pun yang biasanya tidak pernah menyukai Andi, kali ini tidak tahan untuk berkata pelan kepada ayahnya, Randi. Ayah, si Andi ini betul-betul mengerti ilmu bela diri? Aku melihat dia sama sekali tidak kesulitan. Randi mengangguk berkali-kali. Wajahnya menjadi jauh lebih santai dan dia berkata, kalau dilihat, si Andi itu ternyata memang punya kemampuan asli. Sambil bicara, dia cepat-cepat berbisik, amati terus. Kalau Andi betul-betul bisa mengatasi pasukan Galesong, cepat sembunyikan baju duka itu lagi. Jangan sampai ada yang melihat. Alif Rewa pun terlihat sangat bersemangat. Dia menatap wajah Andi dari samping dan teringat kembali pada Sandi yang dahulu begitu gagah dan perkasa. Air matanya pun mulai menggenang. Di dalam hati dia bergumam, dulu keluarga Rewa tidak berani mengambil resiko bersama Sandi sampai dia marah dan pergi sendiri. Akhirnya dia mati di kota lain. Selama hampir 20 tahun ini aku selalu merasa menyesal. Tapi sekarang melihat cucuku berdiri di depan keluarga Rewa dan melindungi makam leluhur dengan gagah, rasanya seperti melihat bayangan Sandi kembali muncul. Mungkin sudah waktunya aku menyerahkan tongkat estafet kepadanya. Sementara itu, para anggota pasukan Galesong lainnya pun masih belum bisa mencerna apa yang mereka lihat. Seorang pria berkulit hitam bertanya pelan kepada Wan Pojun, Tuan Pemimpin, kekuatan Raja Harimau berbaju putih masih di atasku dan serangannya tadi sangat dahsyat. Bagaimana si sampah itu bisa menahannya? Wajah Wan Pojun menjadi serius. Bagaimana cara menahan Andi, dia juga tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, kali ini Arjuna berada dalam bahaya. Dan tadi dia sudah berjanji di depan arwah kedua orang tuanya dan arwah orang tua Andi, bahwa ketika siapapun dari pasukan Galesong maju, dia tidak boleh turun tangan membantu. Itu berarti Arjuna harus menghadapi Andi sendirian. Maka dia pun segera berteriak, Tuan Arjuna, keluarkan semua kemampuanmu. Raut wajah Arjuna langsung berubah. Dia bergumam di dalam hatinya, mengeluarkan semua kemampuanku. Tadi itu sudah serangan penuhku. Apakah aku harus bertaruh nyawa? Andi Rewa melihat Arjuna terpaku dan dia mengernyitkan keningnya. Lalu, tiba-tiba dia melayangkan tamparan ke wajah Arjuna dan berkata, kenapa kau hanya diam mematung? Aku menyuruhmu menyerang kembali. Apakah kau tidak mendengarnya? Arjuna langsung linglung karena tamparan itu. Tamparan Andi memang tidak terlalu keras, tapi rasa malunya luar biasa keras. Dia sama sekali tidak sempat bereaksi dan langsung ditampar di depan semua anggota inti pasukan Galesong. Sungguh memalukan. Dengan rasa malu dan marah, Arjuna mundur 2 langkah dan mengaum, aku akan membunuhmu. Seketika tubuhnya merendah, tulang-tulangnya bersuara nyaring, dan kekuatan dalam tubuhnya mendidih, berkumpul di kedua lengannya. Wan Pojun pun langsung menyadarinya, dan wajahnya menjadi tegang. Dia tahu, Arjuna sedang menggunakan jurus pamungkas dalam ilmu bela dirinya, jurus harimau keluar gunung. Julukan Raja Harimau berbaju putih berasal dari ilmu ini, dan jurus ini bisa meningkatkan kekuatan dalam diri seseorang sampai 50% hanya dalam waktu singkat. Namun ada efek sampingnya. Efek paling ringan adalah tubuh akan butuh waktu lama untuk pulih. Dan selama itu, kekuatannya hanya bisa digunakan separuh.
Sementara efek paling berat adalah kekuatan bela diri bisa menurun drastis dan butuh 1-2 tahun untuk kembali ke kondisi semula. Itulah sebabnya jurus ini hanya digunakan saat benar-benar berada di ambang kematian. Sekarang Arjuna menggunakannya. Itu tandanya dia memang nekat bertaruh nyawa. Bahkan Wan Pojun sendiri pun tidak berani langsung menahan serangan itu, karena bisa terluka parah. Jadi kalau jurus ini pun masih gagal, berarti Andi Rewa lebih kuat dari Wan Pojun. Kini Arjuna sudah tidak peduli apapun. Rasa malu dan amarah karena tamparan Andi membakar seluruh harga dirinya sebagai ahli tingkat atas. Dia harus membalas itu, meski harus mati. Andi Rewa merasakan perubahan besar dalam tubuh Arjuna. Dia menyadari peningkatan kekuatan yang luar biasa. Namun dia tetap tenang, karena baginya kekuatan apapun, sekuat apapun seekor semut, tetap saja seekor semut. Tubuh Arjuna membesar oleh dorongan kekuatan, bahkan baju duka yang dikenakannya sobek di banyak tempat. Semua orang terpana melihat itu, dan seketika Arjuna melompat seperti harimau keluar dari gunung, menyerang Andi dengan kekuatan dan kecepatan yang jauh melebihi sebelumnya. Angin yang dibawa serangan itu menyapukan debu ke arah orang-orang di belakang Andi. Mereka semua terpaksa menutup mata dan tetap merasa perih saat debu menampar wajah mereka. Begitu angin berlalu dan mereka membuka mata, mereka kembali melihat adegan yang sama seperti tadi. Andi Rewa sekali lagi berhasil menangkap pukulan Arjuna. Bahkan kali ini hanya dengan satu tangan. Dia berhasil menangkap 2 kepalan tangan Arjuna. Mereka tidak tahu bagaimana caranya. Tapi para ahli pasukan Galesong melihat semuanya dengan jelas. Tadi Arjuna mengerahkan seluruh tenaganya seperti harimau menerkam. Namun di hadapan Andi, kekuatan itu seperti pukulan anak kecil yang belum tumbuh gigi. Andi Rewa hanya sedikit mengayunkan tangannya dan menangkapnya seperti menjinakkan kucing kecil. 1 detik yang lalu, Arjuna masih seperti harimau buas. 1 detik kemudian, dia sudah menjadi kucing peliharaan yang kaki depannya dicengkram tuannya. Dia tidak bisa bergerak. Andi Rewa mengangkat alisnya tersenyum dingin. Katanya kau dijuluki Raja Harimau berbaju putih. Kupikir kau benar-benar seekor harimau. Ternyata kau bahkan lebih lemah dari Hello Kitty. Dasar sampah. Mendengar ejekan dari Andi, Arjuna merasa malu dan marah hingga tidak sanggup menahan diri. Melihat tatapan main-main dari Andi, rasa takut yang amat sangat pun kembali mengalir di dalam hatinya. Secara refleks dia berkata, Ini tidak mungkin. Jurus harimau keluar gunung milikku. Bahkan seorang pendekar bintang 8 pun tidak mungkin bisa menahannya. Dengan begitu mudah, siapa kau sebenarnya? Pertanyaan Arjuna juga mewakili semua orang dari pasukan Galesong, termasuk Wan Pojun. Tidak satu pun dari mereka yang menyangka kalau serangan pamungkas Arjuna akan tampak begitu lemah di hadapan Andi. Seluruh pandangan mereka terhadap dunia bela diri runtuh seketika. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan bahwa di dunia ini ada sosok sekuat itu. Saat ini Wan Pojun pun mulai sadar. Rencana balas dendam yang sudah dia siapkan selama 20 tahun mungkin belum sempat dimulai, tapi sudah bisa dipastikan gagal. Melawan jurus pamungkas harimau keluar gunung milik Arjuna, Andi bahkan tidak menunjukkan sedikit pun batas kekuatannya. Andi Rewa terkekeh dingin dan berkata, lemah seperti ini masih berani mengaku harimau keluar gunung. Lebih baik kau ganti saja nama jurusmu menjadi kecoa keluar lubang. Wan Pojun yang menyaksikan ini tampak ngeri setengah mati. Dia hanya merasa kalau kekuatan Andi benar-benar tidak terukur. Bahkan gurunya, pendiri pasukan Galesong, belum tentu mencapai level setinggi ini. Sebab gurunya sendiri sudah stagnan di puncak tingkat terang selama hampir 30 tahun dan belum mampu menerobos batasan itu. Bagi seorang pendekar, menerobos 1 tingkat saja sudah seperti menembus langit, apalagi untuk melampaui 1 ranah besar. Itu lebih seperti mimpi. Wan Pojun akhirnya sadar, Andi Rewa sangat mungkin
sudah memasuki ranah Grandmaster. Bahkan gurunya belum tentu mampu mengalahkannya. Terlebih gurunya kini tengah mengembara mencari jalan terobosan dan sudah menghilang selama 5 tahun. Tidak seorang pun tahu di mana dia berada. Saat ini, meski Arjuna berusaha keras untuk melepaskan diri, kedua tangannya tetap tidak bisa bergerak. Dengan mata penuh ketakutan, dia gemetar bertanya, "Kau, siapa sebenarnya kau?" Andi Rewa menatap santai dan menjawab ringan, "Sudah kubilang, namaku Andi Rewa." Lalu dia menyeringai menatap Arjuna dan bertanya, "Arjuna, bukankah sejak kemarin kau berteriak-teriak ingin membunuhku? Jadi, hanya ini semua kemampuanmu?" Ketakutan Arjuna semakin memuncak. Dia khawatir nyawanya akan berakhir di tangan Andi. Jadi dia langsung memohon, "Tuan Andi, aku benar-benar tidak tahu diri. Aku mohon, tolong ampunilah aku kali ini." Andi Rewa mengangkat alisnya lalu bertanya dengan dingin, "Mengampunimu? Orang-orang yang pernah kau bunuh dulu, apakah kau pernah memberi mereka kesempatan untuk memohon belas kasihan? Siapa yang pernah kau ampuni?" Arjuna langsung terdiam. Selama bertahun-tahun ini, dia memang sudah membunuh banyak orang. Dengan kekuatan yang dia miliki, di perantauan luar negeri, hampir tidak pernah ada lawan sepadan baginya. Setiap misi selalu dia selesaikan dengan kemenangan telak. Setiap kali menang, lawan pun biasanya akan memohon seperti dirinya sekarang. Tetapi dia tidak pernah sekalipun menunjukkan belas kasihan. Kini roda nasib berputar. Akhirnya si Raja Harimau berbaju putih pun harus memohon diselamatkan nyawanya. Tapi Andi jelas tidak berniat mengampuninya. Andi Rewa memandangnya lalu menyeringai kejam dan sinis. Senyuman aneh yang tiba-tiba itu membuat Arjuna merasa seolah jatuh ke dalam jurang es. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Andi, tapi dia tahu hidupnya akan segera berakhir. Saat itu juga, Andi Rewa memutar pergelangan tangannya yang mencengkram kedua tangan Arjuna. Arjuna langsung merasa seolah-olah kedua tangannya dimasukkan ke dalam alat penggiling daging bertenaga tinggi. Dalam sekejap, kedua lengan itu dipelintir seperti kepangan rambut. Tulangnya hancur, persendian patah, dan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia bahkan bisa merasakan mulai dari pergelangan tangannya patah, lalu tulang lengan bawah, siku, hingga bahu semuanya remuk. Namun yang paling mengerikan, bukan hanya rasa sakit ini. Rasa sakit ini seperti membawa virus yang melumpuhkan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, semua kekuatan dalam tubuhnya lenyap tidak berbekas. Arjuna pun benar-benar tenggelam dalam ketakutan. Lututnya langsung melemas dan dia berlutut di hadapan Andi sambil berteriak putus asa, "Tanganku! Lenganku sakit sekali." Andi Rewa pun membuktikan bahwa meskipun seseorang kuat dalam bela diri, belum tentu dia tidak takut rasa sakit. Selama bertahun-tahun belajar bela diri, Arjuna belum pernah merasakan siksaan mengerikan seperti dipelintir hidup-hidup hingga tulangnya remuk. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa seluruh kekuatannya lenyap, batas mental dan fisiknya hancur seketika. Karena tidak bisa berbuat lain, dia hanya bisa menuruti putaran lengan Andi dan berlutut. Orang-orang di sekitarnya yang menyaksikan ini semuanya seperti tersambar petir. Siapa yang bisa percaya? Seorang pendekar bintang 6 dengan kekuatan luar biasa, bukan hanya gagal total dalam serangan pamungkas, tapi bahkan tangannya dipelintir hingga remuk oleh Andi seperti anak ayam. Dari kulitnya bahkan menonjol keluar serpihan tulang yang patah dan darah mengalir deras dari luka-luka tersebut. Pemandangan yang sungguh mencengangkan. Arjuna begitu kesakitan hingga beberapa kali hampir pingsan, namun terbangun lagi oleh nyeri yang luar biasa. Dia hanya bisa menjerit seperti disembelih dan berusaha meringankan tekanan dari rasa sakit itu. Saat itulah Andi Rewa berkata dengan dingin, "Kau sudah berlatih bela diri bertahun-tahun, tapi menjadikannya alat untuk berbuat kejahatan. Hari ini aku akan menegakkan keadilan atas nama langit dan mencabut seluruh kekuatanmu." Begitu kata-katanya selesai diucapkan, Arjuna langsung merasakan seluruh meridian yang sudah dibukanya
6 jalur meridian penuh dihantam kekuatan luar biasa dari dalam, seperti magma dari perut bumi yang meletus lewat kawah gunung berapi. Daya rusaknya tidak tertahankan. Dalam sekejap, 6 meridiannya putus total. Bertahun-tahun latihan keras dan pencapaian sebagai pendekar bintang 6 kini sirna dalam sekejap mata. Arjuna meracau seperti orang gila. Meridianku, semua meridianku sudah hilang. Hilang semua. Lalu dia pun tidak mampu menahan lagi dan langsung menangis sejadi-jadinya. Seluruh tumpuan psikologisnya hancur total dalam sekejap.